Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Seharusnya dalam kelas ini ada 32 siswa kan? Tapi yang ibu hitung hanya ada 30 siswa di kelas ini. Yang dua tidak masuk atau bagaimana? Oh, Devi dan Bagas sakit. Devi 1 hari tidak masuk dan Bagas sudah 3 hari tidak masuk. Memangnya mereka sakit apa? Kenapa sampai tidak masuk sekolah? Devi sakit biasa. Oh, pusing batuk mual. Kalau Bagas pernah demam berdarah. Kalian sudah menjenguknya atau belum? Kalau ada temannya yang sudah 3 hari tidak masuk, sebaiknya dijenguk ya. Dari sakitnya Bagas, kita belajar bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kita juga harus mengatur pola makan kita. Kita harus makan 4 sehat 5 sempurna dan minimal minum air putih 1,5 liter dalam 1 hari agar kadar air dalam tubuh tetap stabil. Kalian pasti pernah melihat nyamuk kan? Nah, bagaimana sih ciri-ciri fisik nyamuk itu? Punya kaki, punya alat penghisap untuk menghisap darah. Kakinya berapa? 2, 4, 6. Oke. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Namun, sebelum kita belajar teks deskripsi lebih dalam, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Dan yang ibu sebutkan namanya akan menjadi penanggung jawab dalam kelompok tersebut. Kelompok 1 Rian, kelompok 2 Deana, kelompok 3 Rusdi, kelompok 4 Nita, kelompok 5 Hanung, kelompok 6 Siska. Siswa yang belum ibu sebutkan namanya berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 6, mulai dari pojok kanan belakang. Dimulai dari Rian dan bergeser ke kiri. Rian, silahkan. Iya, kalian telah memiliki kelompok dan kalian akan ibu minta untuk menganalisis teks saman, yakni struktur, klasifikasi, dan kebahasaannya. Namun sebelum kalian berkelompok, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi terlebih dahulu. Ada yang tahu jenis-jenis teks deskripsi itu apa saja? Hanung, iya. Apa? Iya, betul. Teks deskripsi memiliki jenis sebanyak 3, yakni teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi subjektif. Namun sebelum ibu menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi, kalian sudah paham belum apa itu definisi teks deskripsi? Sudah? Iya. Rian, silahkan kamu jelaskan apa itu teks deskripsi. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Rian. Teks deskripsi ialah teks yang berisi tentang gambaran suatu tempat, suasana, sikap seseorang maupun fisik benda, baik benda hidup ataupun benda mati. Kembali lagi ke jenis-jenis teks deskripsi.
Teks deskripsi spasial yakni menjelaskan sesuatu secara spesifik. Misalnya, SMP Negeri 2 Bandung memiliki luas yang cukup. Siswa merasa nyaman karena halaman yang begitu luas dan hijau menjadi tempat yang sangat cocok untuk belajar sambil bersantai. Bangunan sekolah berwarna biru muda dengan genting dicat coklat. Bagian depan terdapat tulisan besar, "Selamat datang di SMP Negeri 2 Bandung." Lalu jenis yang kedua yakni teks deskripsi objektif dan teks deskripsi subjektif. Kalian dapat mengamati contohnya pada salindia yang ada di depan. Kalian sudah selesai memahami jenis-jenis teks deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 struktur, yakni judul, kalimat topik, dan deskripsi rinci. Kalimat topik menjelaskan identitas atau identifikasi objek, dan kalimat rinci menjelaskan secara detail tentang objek tersebut. Di antara kalian sudah ada yang tahu ciri kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi? Sela, ya, silahkan. Betul yang dikatakan Selat, bahwa ciri kebahasaan teks deskripsi menggunakan kata baku. Penggunaan kata baku dapat kalian lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut KBBI. Dalam kamus tersebut kita dapat mengetahui suatu kata, apakah kata itu baku atau tidak baku. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang selanjutnya yakni penggunaan kata hubung atau kata sambung atau sering kita sebut sebagai konjungsi. Konjungsi seperti, atau, dan, tetapi, sehingga, dan yang lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga yakni penggunaan kata berimbuhan atau afiksasi. Kata yang keempat yakni penggunaan kata rujukan seperti itu, ini, di sana, di sini, dan tersebut. Materi yang selanjutnya yakni cara menyusun teks deskripsi. Ada yang tahu langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lalui dalam membuat teks deskripsi? Ya, Diana, silahkan. Betul sekali apa yang dikatakan Diana. Dalam menyusun teks deskripsi ada 5 langkah. Yang pertama menentukan tema dan topik karangan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga mengumpulkan bahan, yang keempat menyusun kerangka karangan, dan yang terakhir ialah menyusun kalimat deskriptif. Menentukan tema dan topik karangan. Tema diartikan sebagai pokok pikiran, gagasan utama, ide pokok, sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Untuk memilih topik, penulis harus menguasai pokok permasalahan yang akan ditulis sehingga tulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan menentukan panjang pendeknya karangan. Tujuan menjadi arah jalan bagi penulis untuk menggerakkan gagasan-gagasan yang dituangkan dalam tulisan. Langkah ketiga, mengumpulkan bahan, dapat dilakukan dengan pengamatan langsung atau membaca referensi yang ada. Langkah keempat, menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan ialah garis besar dari isi tulisan. Kerangka karangan memuat informasi tentang tema, topik, judul, gagasan inti, dan gagasan penjelas. Dan langkah yang terakhir ialah menyusun kalimat deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kerangka karangan yang sebelumnya telah dibuat. Dalam menyusun kalimat deskriptif,
Penulis harus menguasai kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selain itu, penulis juga harus memperhatikan syarat-syarat paragraf yang baik. Itu tadi materi tentang teks deskripsi. Sekarang kalian ibu minta untuk berkelompok sesuai dengan angka yang kalian dapat untuk menganalisis teks saman, yakni struktur, klasifikasi, dan kebahasaannya. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit, cukup ya? Ya, silahkan mulai berkelompok dari sekarang. Waktu diskusi sudah 15 menit. Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dimulai dari kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan yang terakhir ialah kelompok 1. Kelompok lain harus memperhatikan saat ada yang mempresentasikan hasil diskusi, karena Ibu akan meminta kalian untuk menanggapi hasil diskusi yang disampaikan. Ya, kelompok 6 silahkan untuk memulai presentasi. Kelompok 3 silahkan menanggapi. Ya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Mereka telah menjelaskan atau menganalisis struktur, klasifikasi, dan kebahasaan teks saman dengan baik. Sepertinya kalian sudah memahami teks deskripsi dengan baik ya. Agar kalian lebih paham tentang teks deskripsi, Ibu akan memberikan kalian tugas teks tari kecak untuk kalian analisis di rumah. Analisisnya sama ya, struktur, klasifikasi, dan kebahasaan. Struktur teks deskripsi meliputi apa saja? Ya, struktur teks deskripsi meliputi judul, kalimat topik, dan deskripsi rinci. Ciri kebahasaannya menggunakan kata baku, menggunakan konjungsi, menggunakan kata berimbuhan, dan menggunakan kata rujukan. Lalu bagaimana langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun teks deskripsi? Ada 5 langkah, yakni menentukan tema dan topik karangan, menetapkan tujuan, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka karangan, dan yang terakhir adalah menyusun kalimat deskriptif. Ibu harap dengan kalian menganalisis teks tari kecak, kalian lebih memahami tentang teks deskripsi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks pidato. Jadi Ibu minta pada kalian agar belajar terlebih dahulu tentang teks pidato. Demikian pembelajaran tentang teks deskripsi pada pagi hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.